bus jomai maren bea Tuhan memuji ode bata sangat doa maren bea Tuhan memuji ode bata sangat doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera bagi kita, Amang dan Inang dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah tiba di minggu ini, di hari pertama, dan kita bersyukur karena hari demi hari dapat kita lewati dengan penuh sukacita berkat pertolongan Tuhan. Dan sebelum mengawali tugas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita dalam melakukan segala kegiatan, rencana dan pekerjaan kita, bahkan perjalanan kita kemanapun. Biarlah firman itu menjadi inspirasi yang selalu menguatkan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Senin 11 Oktober 2021, diambil dari Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus, perintah Tuhan dan adat istiadat tentu sekali sering diperhadapmukakan dengan berbagai pandangan-pandangan dan nilai-nilai yang telah dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Bahkan mungkin mereka seringkali terjebak mengutamakan dan lebih memprioritaskan adat istiadat daripada perintah utama Tuhan. Dan tentu sekali ini sangat penting dan sangat mendasar dalam menjiwai, memaknai apa maksud perintah Allah dalam kehidupan kita. Tentu sekali sebagai orang Kristen kita meyakini dengan penuh bahwa kasih adalah perintah utama, dan itu tentu dapat menutup segala kekurangan apapun dalam kehidupan kita. Katakan saja apabila misalnya orang tua dan anak mengalami satu perselisihan karena pandangan-pandangan tentang adat istiadat yang tidak dapat dipenuhi, kemudian kasih akan dapat menutupi dan kasih dapat mengubah segala hal yang mungkin menjadi konsekuensi dari pelanggaran atas sebuah perintah adat istiadat, tetapi karena kasih Kristus, kemudian itu dapat memberikan satu pemahaman, memberikan satu pengampunan terhadap sebuah pelanggaran atas perintah adat istiadat dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam perdebatan antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat ini sering menjadi sumber utama dari perbedaan sudut pandang, karena ahli-ahli Taurat sangat memperhatikan adat istiadat dengan begitu ketat, bahkan acap kali lebih tinggi daripada perintah utama Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi dan dengan segala kekuatan kita. Barangkali tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari hal-hal semacam ini bisa saja kita temui dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Katakan saja misalnya dalam berbagai kasus-kasus yang kita temui dalam kehidupan kita sebagai keluarga, mungkin orang tua yang memiliki pandangan-pandangan yang sangat kaku, begitu ketat dan rigid tentang satu pandangan adat istiadat. Apabila misalnya putra-putri mereka dipaksakan atau mereka sepertinya terlalu terganggu dengan pikiran bahwa hanya dengan menikah terhadap pasangan yang satu suku itu adalah pilihan utama dan pilihan yang harus diperhatikan oleh anak mereka. Bahkan seringkali menimbulkan perbedaan-perbedaan terhadap generasi keturunan mereka. Tentu sekali kita tidak ingin menyalahkan, tetapi pandangan seperti ini tidak dapat mengabaikan cinta kasih yang telah terbangun dengan begitu kuat, misalnya di antara dua pemuda dan pemudi yang telah saling mengasihi oleh ikatan kasih yang dari Kristus, tidak dapat dikalahkan atau tidak dapat dibatalkan oleh pandangan adat istiadat kita, yang tentu sekali kasih dari Kristus itu jauh lebih kuat.
Dalam renungan hari ini justru Tuhan Yesus sebenarnya menyoroti supaya manusia tidak terjebak dengan pandangan-pandangan adat istiadat yang sangat terbatas dan tentu sekali tidak dapat membenarkan hal-hal tertentu yang harus dilihat dan disikapi dengan firman Allah, dengan sumber kehidupan kita yaitu perintah utama Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita tidak mudah menajiskan seseorang, menyalahkan seseorang hanya karena perilaku kita secara lahiriah mungkin lebih hebat dari seseorang. Katakan saja misalnya, kalau kita mengambil sebagai satu contoh padanannya, mungkin saja seseorang memiliki kebiasaan terus tidak pernah absen ke gereja, lalu ada teman lainnya yang mungkin sekali-sekali absen, lalu yang sering ke gereja misalnya menyalahkan bahwa dia tidak menggambarkan hidup ketaatan kepada Kristus. Tentu sekali ini terlalu menafikan, menyederhanakan apa yang disebut dengan memenuhi perintah Tuhan. Meskipun tentu bahwa apa yang kita lakukan itu bersumber dari hati kita. Melakukan kebaikan itu tentu tumbuh bersumber dari hati kita. Hati yang sungguh percaya dan sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan. Karena itu nats kita pagi hari ini ingin mengajarkan kepada kita dan memberikan sebuah pesan kepada kita sebagai umat Tuhan. Marilah kita bertindak dan berlaku, dan marilah kita bersandar kepada perintah utama Tuhan, yaitu mengasihi, mengikuti perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tentu sekali setiap ucapan, setiap tindakan dan perbuatan kita itu bersumber dari hati kita yang tulus. Kalau hati kita tulus, sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, tentu kita akan dapat menerima, memahami, dan kita dapat menerima sesama kita dengan hati yang terbuka. Karena kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa tidak seorang pun manusia benar di hadapan Tuhan, tetapi manusia mendapatkan pembenaran dari Tuhan melalui pengampunan dosa kita. Karena itu hati-hati, dan kita harus waspada terhadap roh-roh zaman yang sering menggoda kita untuk mudah menyalahkan orang lain, mudah melihat kesalahan orang lain, mudah melihat kekurangan orang lain. Marilah kita mengingat perintah utama Tuhan, bahwa kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Dengan hati yang percaya kepada Tuhan, tentu itu akan tergambarkan dengan sikap kita, tindakan kita, perilaku kita. Dan kita tentu akan sangat berat untuk menyalahkan orang lain, akan sangat berat untuk menuduh orang lain sebagai kurang benar di hadapan Tuhan, dan akan sangat berat menyalahkan siapapun dengan anggapan bahwa kita benar di hadapan Tuhan dan mereka salah di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus sesungguhnya ingin mengajar kepada kita supaya kita hidup dengan rendah hati di hadapan-Nya. Marilah kita bertindak dan berbuat dengan tulus hati, karena segala tindakan, perbuatan, dan segala sikap kita tentu keluar dari hati kita yang sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dan itu akan memberikan kepada kita panggilan untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah sesama kita. Adat istiadat memang baik, perintah-perintah kebiasaan kita memang baik, tetapi perintah utama yang jauh lebih baik dan harus menjadi acuan hidup kita adalah perintah utama Tuhan, yaitu mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Itulah yang akan mewarnai segala perilaku kehidupan kita, adat istiadat kita, kebiasaan-kebiasaan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, bahwa rencana Tuhan indah dalam segala kehidupan manusia. Karena itu marilah pada saat kita berjumpa dengan budaya-budaya lain, kepercayaan-kepercayaan lain, adat istiadat, marilah kita menomorsatukan perintah utama Tuhan, mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita. Itu adalah perintah utama, dan itu adalah aturan yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah sesama manusia, melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita. Kita bekerja, berkarya, melakukan apapun, kita mengingat perintah utama Tuhan, karena perintah utama Tuhan mengingatkan hati kita. Sebab mulut kita, ucapan dan tindakan kita itu bersumber dari hati yang tulus dan sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan hidup orang benar, melalui tindakan yang benar, sikap yang benar, dan memenuhi perintah Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari ini.
Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami untuk setia, melakukan yang benar di hadapan-Mu, mengasihi sebagai perintah utama. Adat istiadat kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kami, tetapi yang lebih utama adalah perintah Tuhan, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dalam segenap hati kami, dan melakukan kebaikan, karena kebaikan itu berasal dari hati yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.